Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya di sini kita lagi santai aja. Ini memang momen apa namanya, rest day ya. Rest day, kemudian family time. Family time kita atau evaluasi apa yang harus kita perbaiki. Disclaimer dulu. Ayo. Disclaimer teman-teman. Jadi di sini kita sekedar sharing. Jadi bukan berarti kita pasangan yang paling baik ataupun pasangan yang paling romantis, pasangan yang tidak pernah punya masalah. Tentu nggak demikian, namanya rumah tangga pasti ada bumbu-bumbunya. Cuma di sini kita di channel ini kita insya Allah mau sharing tentang beberapa hal. Ya mana tahu ada manfaatnya teman-teman. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya, tidak masalah teman-teman, boleh komentar, boleh kasih saran, masukan di kolom komentar. Bisa juga sebagai pengingat kita ataupun mengingat teman-teman yang lain nonton di channel ini. Oke, di hari ini kita mau sharing tentang apa? Nah, mumpung lagi viral nih, lagi marak-maraknya. Semoga mungkin ini bisa jadi kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah-hikmah dari berita-berita yang viral, berita-berita yang lagi panas-panasnya, mungkin yang sering sekali kita buka sosmed, itu lagi beritanya, ini lagi, jadi kayak udah kaget lagi gitu loh, dapat ini selingkuh nih, kayak gitu. Hal yang biasa ya? Iya, udah gitu, udah biasa jadinya kayak gitu. Kita jadi kasihan juga, banyak yang sampai khawatir untuk menikah karena yang dilihat di lapangan, faktanya banyak orang menikah justru bukan bahagia karena pernikahan. Jadi menikah malah menimbulkan masalah baru. Iya. Makanya nggak usah nikah lah, mendingan jomblo aja. Ya banyak jadi yang tadi mau nikah jadi mundur lagi, kan kasihan. Itu. Kenapa sih laki-laki kebanyakan ya, walaupun nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya ada juga yang perempuan. Kebanyakan kasus yang beredar sekarang itu kan kalau nggak selingkuh ya KDRT lah. Jadi kalau menurut Kanda nih, gimana pandangan Kanda sebagai seorang laki-laki? Satu-satu lah kita bahas. Yang selingkuhnya apa KDRT-nya? Nggak bisa dibahas dua-duanya, satu dulu. Selingkuh aja deh. Nah, selingkuh. Jadi teman-teman, kalau salah boleh kasih masukan ya. Kalau pendapat saya pribadi masalah perselingkuhan ya, biasanya kan emang menyerang laki-laki. Laki-laki kebanyakan diserang. Maksudnya yang kena kasus ini, yang kejadian itu kebanyakan laki-laki. Iya. Walaupun ada juga perempuan selingkuh ada, tapi ibarat minim. Lebih banyakkan laki, mungkin hampir 85%-nya laki-laki mungkin. Cuman sedikit lah perempuan yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Memang kalau penyakit laki-laki itu, kalau kita kembalikan ke agama, di hadis itu memang fitnah terbesar bagi kaum Adam itu adalah fitnatun nisa. Bahkan disebutkan, kata Nabi kan, salah satu cobaan yang pertama kali melanda Bani Israel itu kan adalah fitnah wanita. Jadi memang fitnah perempuan ini tidak memandang batas waktu gitu. Mau tua, mau muda, bahkan bisa kena gitu lah. Kayak kita lihat kasus terakhir juga orang tua bahkan kan, ya itu kayak sudah nggak waktunya lagi untuk itu, tapi bisa kena gitu loh. Kalau perempuan usia segitu mungkin nggak mikir lagi ke arah sana, ya kan? Nah, tapi kalau laki-laki ini nggak tua, nggak muda, level pendidikannya bagaimana, nggak yang sekolah atau yang tidak sekolah, apalagi yang pernah belajar agama, apalagi yang tidak pernah belajar agama, jadi nggak pandang. Jadi fitnah wanita ini memang kalau untuk laki-laki adalah fitnah yang paling besar. Nah, makanya di Al-Quran dikatakan perintah kepada laki-laki itu angkihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba gitu. Nikahilah kalian dari yang kalian sukai, ya kan? Wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Maksudnya kenapa? Allah paham, Allah mengerti bahwa laki-laki itu memang kadang tidak cukup dengan satu wanita. Nah, tapi katanya di ayat terakhir, tapi kalau kalian tidak mampu maka cukuplah satu. Jadi di sini kembali ke batas kemampuannya. Namun bukan berarti kalau kita bilang, oh berarti wajar dong laki-laki selingkuh. Oh enggak gitu juga konsepnya. Nah, jadi di sini
Kalau selingkuh dari segi apapun kita katakan itu salah. Beda menikah 2, 3, 4 ya. Itu lain lagi ceritanya. Karena kalau itu bahkan dianjurkan. Walaupun nggak semua harus melakukan. Pertama kita harus terima dulu konsepnya. Ya kan? Mau kita lakuin atau tidak itu nggak urusan kita. Tapi kalau itu dibolehkan, kita nggak boleh kemudian mengharamkan demi menyenangkan orang. Misalnya nih, kita menyenangkan pasangan kita haramkan punya istri 2. Kan ada tuh politikus yang seperti itu. Iya. Ya kita nggak sebutin lah siapa orangnya gitu lah. Kalau tersindir ya mohon maaf aja kan, gitu. Nah, jadi jangan pula kita ingin menyenangkan pasangan kita mengharamkan yang Allah halalkan. Iya. Nah, tapi kalau masalah melakukan itu tentu dilarang. Jadi kalau fitnah wanita memang paling besar laki-laki, namun bagaimana cara mencegahnya? Nah, kalau di situ salah satu nasihat yang kalau menurut Kanda pribadi ya yang paling bagus itu nasihat dari Umar bin Khattab. Apa tuh? Nah, jadi sumber kita suka itu dari mana biasanya? Kalau kita bisa suka awal selingkuh itu kan nggak mungkin tiba-tiba selingkuh. Maksudnya kan ada Jadi gejala-gejala. sukanya, penyebabnya. Penyebabnya. Jadi kan kita jangan ngomong penyakitnya dulu. Sesuatu itu kan bisa dicegah. Namanya preventif. Iya, iya. Kan kalau dalam istilah kita itu kan mencegah daripada mengobati. Jadi kita jangan pandang selingkuhnya dulu. Kok bisa selingkuh kan gitu. Sama kayak mencurinya, bukan mencurinya. Kok bisa mencuri? Iya. Jadi apa yang menyebabkan orang mencuri misalnya? Oh karena kelaparan. Berarti itu dimaafkan bahkan kalau kelaparan. Kalau seperlunya kan kayak gitu kan. Nah sekarang kok bisa dia selingkuh? Ya, tapi ini kan udah potong ya. Tapi ini masalahnya kebanyakan yang terjadi. Kadang kita mungkin secara kacamata kita aja ya, sebagai netizen. Biasa kayak suami istrinya udah cantik, udah kaya, udah berbakti, ngurus anak, suami kok udah semuanya ya, masih aja selingkuh gitu. Jadi gimana tuh? Emang seperti itu karakternya laki-laki. Karakternya laki-laki itu kebanyakan tidak cukup dengan satu wanita. Itu udah fitrahnya, makanya di Al-Quran tidak dilarang. Kalau seandainya menikah 2, 3, 4, kita nggak ngomong selingkuh ya, kita ngomongin halal. Kalau selingkuh, dah nggak usah kita bahas lagi lah, nggak usah kita perdebatkan, itu udah jelas salah. Jadi yang gini, konsep kata masuk ke tindakan misalnya, ini istrinya udah cantik, soleha, kemudian punya istri yang bagus, kok tiba-tiba dia nikah 2, gitu. Kok tiba-tiba dia nikah 3, gitu Ya, mungkin maksudnya. kalau nikah sih ya no problem ya, tapi kebanyakan kan yang ya tiba-tiba ternyata selingkuh, tapi dia nggak nikah gitu loh maksudnya. Kalau itu jelas dilarang. Kalau namanya selingkuh, bahkan orang selingkuh itu sebenarnya kan orang sudah mati. Bahkan ada istilah pernah Anda baca, kalau orang sudah selingkuh itu sebenarnya dia tuh bapaknya itu sudah mati. Kan aslinya kalau dalam Islam orang selingkuh itu apa hukumannya? Maksudnya dan sudah dalam tahapan berzina ya. Nah, yang sudah punya pasangan, istri atau suami, kemudian dia berzina, hukumannya apa? Rajam kan? Berarti kan pasti mati kan? Jadi kan sebenarnya itu kan udah mati orangnya sebenarnya. Jadi kalau selingkuh ya tetap bagaimanapun salah. Kok kenapa bisa selingkuh? Tadi kita kembalikan lagi. Kan banyak faktornya. Mungkin paling utama mungkin sedikitnya rasa takut kepada Allah. Itu kuncinya. Karena kalau kita kembalikan kan tingkatan dalam beragama tuh ada 3 ya. Ada Islam, ada iman, yang paling tinggi itu kan ihsan. Ihsan itu kan yang paling tinggi. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihatnya, karena kita nggak mungkin bisa melihat Allah, itu mustahil. Fa innahu yaraka. Maka Allah melihatmu. Disitulah. Kalau kita sudah punya muraqabah yang tinggi, merasa Allah awasin, maka kemungkinan maksiat juga sangat-sangat kecil. Nah kemudian ini kan sebenarnya kalau kita bilang selingkuh kan berarti kan laki-laki dengan perempuan ya. Berarti kan nggak jauh-jauh daripada libido kan. Ya kan, daripada hormon testosteronnya kan kayak gitu kan. Kenapa ini hormon bisa naik? Ya salah satunya ya banyak penyebabnya sih. Kenapa hormon itu bisa naik? Salah satu faktor yang utama itu di pandangan. Jadi sumbernya itu di mana? Di mata. Jadi awal perselingkuhan itu pasti di mata. Karena laki-laki itu kan salah satu makhluk materi ya. Jadi dia melihat fisiknya dulu, kata-kata gitu. Makanya dalam agama pun kita nggak dilarang melihat fisik. Kalau untuk jadikan pasangan ya kan, apa namanya itu, kecantikannya, ya kan. Kemudian hartanya, kemudian keturunannya, dan agamanya.
Iya. Fasfah bizatid-din taribat yadak. Tapi pilihlah yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Jadi ada 4 kriteria, tapi yang paling utama adalah agamanya. Tapi kan kebanyakan laki-laki nggak kayak gitu pola pikirnya. Iya. Pasti fisiknya dulu, ya kan? Dengan berbagai alasan lah, karena di situ syahwatnya berbicara. Jadi bagaimana cara supaya kita terhindar? Kalau kita bicara penyebab, berarti jaga pandangan. Kata Umar bin Khattab apa? Perintahnya lupa gimana bahasa lengkapnya, tapi tundukkan pandanganmu, jaga pandanganmu, karena mata itu adalah panah beracun. Jadi kalau sudah kena panah, ibarat panah beracun ya kemungkinan mati kan ya gitu. Jadi kalau pandangan itu nggak kita jaga, maka emang nanti efeknya tuh kemana-mana. Seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat Anda, karena tidak membenarkan, namanya selingkuh tetap salah. Bagaimanapun kita bagus dalam hukum agama, dalam hukum negara pun disalahkan. Jangan agama, dalam negaranya disalahkan. Agama apapun tetap menyalahkan, namanya selingkuh. Makan. Kayaknya nggak ada agama yang membenarkan selingkuh. Ada agama yang membenarkan selingkuh? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Katanya emang sesuatu yang salah. Nah, cuman kenapa orang melakukannya? Ya tadi, kurang menjaga pandangannya. Ini sebenarnya selain tadi penyebabnya seperti itu, cuma ada emang penyakit. Penyakit ini maksudnya bagaimana? Kan penyakit itu kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Maksudnya kayak gitu, kau ada orang kena diabetes karena kebiasaan suka makan makanan yang manis, kan kayak gitu ya? Iya. Kok orang bisa kena kolesterol? Oh mungkin olahraga kurang, kemudian makan yang berminyak atau bersantan. Jadi kan ada penyebabnya. Sama selingkuh ini, kenapa aku bisa selingkuh? Biasanya, biasa kita nggak bilang semua orang ya. Biasanya memang sudah menjadi tabiatnya semenjak dia masih muda. Misalnya, ya kebiasaan habitnya, Penyakit ya. penyakit. Jadi orang kalau kata Ustaz Felix Shaw itu, karena dengan ceramahnya, orang yang tidak takut berbuat dosa sebelum menikah, maka kemungkinan dia juga tidak akan takut berbuat dosa ketika setelah menikah. Karena sama-sama dosa gitu loh. Jadi makanya ada kan bukunya udah putusin aja. Iya. Nah, gitu kan. Makanya mungkin kalau sebelum pas misalkan sebelum nikah nih ada riwayatnya misalkan di Playboy nih orangnya, udah mending gak usah lihat, skip aja. Kecuali betul-betul taubatnya nasuha. Iya. Ya, tapi ya dijaga juga. Ya tetap Tetap intinya dijaga. minta pertolongan Insya Allah. Tergantung tobatnya bagaimana. Kan ada juga namanya tobat maksiat tapi tobat sambal lado kan gitu kan. Ya kan pedas-pedas Tobat, tapi udah tobat kepedasan diulang kayak lagi. Nah, gitu. Jadi emang karena kebiasaan tuh sesuatu emang susah dihilangkan, kayak habit gitu. Orang kalau biasa mencuri kadang memang nggak ada yang kurang kalau tidak kita mencuri gitu loh. Mencuri jadi hal yang biasa ya, maksudnya udah Ada sensasinya mungkin ketika dia ada kesenangannya ketika dia mencuri. Sama kayak orang yang biasa kan mungkin pas masih sebelum dia menikah biasa pacaran kan, berarti kan ya pacaran aja selingkuh. Jadi ada sensasinya, mungkin ada dopaminnya mungkin naik di situ. Kan ada hormon yang bisa didapatkan dengan instan dan dengan kerja keras. Ya dopaminnya kan bisa kita dapatkan dengan misalnya ya selingkuh tadi, atau mungkin nonton film yang tidak baik. iya. Nah, tapi juga ada dopamin dengan kerja keras tapi positif. Contohnya apa? Olahraga. Kita olahraga juga bisa dapat dopamin, juga dapat hormon bahagia. Nah, tapi kalau orang yang biasa berbuat kayak tadi, dia ketika selingkuh tuh ada sensasi mungkin. Penyakit ya. Nah, beda kalau sudah nikah kan biasa aja begitu. Iya. Nah, jadi kalau boleh saran, ini sebenarnya kan rata-rata korbannya perempuan. Iya. Rata-rata korbannya perempuan. Makanya memang langka sih dicari di zaman ini laki-laki yang tidak pernah pacaran tuh emang sangat langka. Tapi langka bukan berarti tidak ada. Nah, ya kan? Bukan tidak ada. Jadi kalau bagi wanita, kalau boleh saran, yang penting jaga diri Anda, jaga kehormatan Anda, jaga pergaulan Anda. Insya Allah Anda akan dapat yang terbaik. Jangan takut dibilang, oh, apa namanya, nggak normal, kan gitu kan? Oh, nggak laku, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mungkin Anda pernah melakukan hal itu juga, misalnya pacaran, yang pertama kita bertobat dulu kepada Allah dan banyak memperbaiki diri. Nah, dan semoga kita juga didapatkan dengan orang yang mungkin pernah seperti kita, sama pernah pacaran, tapi mungkin dia juga bertobat. Jadi sama-sama memperbaiki diri aja lah.
Intinya karena jodoh itu cerminan. cerminan diri kita. Ya, kayak kita lah. Jodoh kan cerminan diri kita, tapi orang ini baik nih misalkan istrinya, tapi kalau suaminya kayak gini gitu. Tapi mungkin bisa jadi suaminya itu kan dalam Al-Quran juga dikatakan kalau misalkan pasangan itu kan bisa jadi ujian ya, Iya, bisa jadi pasangan dan ujian. anak bisa jadi ujian. Tapi gimana kok kiat-kiatnya biar terhindar dari Selingkuhan. hmm, Kalau untuk laki-laki, nih kalau saya pribadi, kita laki-laki itu jangan jadi laki-laki murahan. Jadi jangan bukan cuma perempuan yang murahan ya. Laki-laki juga banyak laki-laki murahan. ya, Maksudnya kalau kata iklan itu kita nggak usah lihat produknya apa, tapi pesannya bagus. nah, Apa katanya? Pria punya selera. Gitu. Jadi laki-laki itu jangan gampang menebar benih, paham lah insyaallah maksudnya kan. Nah, jadi kita laki-laki itu harus punya level. Bukan sombong ya. Bukan sombong, bukan kita merendahkan orang, tapi emang gitu salah satu kalau karena pribadi bahkan sebelum menikah gitu. Ya bukan kita merasa paling suci ya, tapi mungkin alhamdulillah sampai menikah nggak pernah pacaran. Ya kan? Ya bukan kita merasa paling suci, tapi alhamdulillah kan sampai menikah dia tahu track Anda bagaimana kan? ya, Alhamdulillah kan tidak pernah pacaran. Kenapa kok bisa tidak pernah pacaran sementara kan kebanyakan karena sekolah umum loh, bukan sekolah pondok dulunya. ya, Bahkan dulu sempat teman-teman bilang nggak normal. ya, Heran, normal nggak? Karena nggak pernah punya pacar. Sementara di kiri kanan rata-rata pacaran. ya, Kok bisa kayak gitu? Pertama, kita punya tujuan. Jadi kita harus punya level dulu, kita punya tujuan. Kita mau ngapain nih? Apa yang mau kita ngapain? Oh saya harus, misalnya gampang. Kalau laki-laki suka mobil kan, saya mesti punya Civic dulu misalnya. Sebelum saya nikah. Ya kan? Ada pencapaian mau tujuan. Jadi kita fokus sama tujuan. iya, iya. Nah kemudian kita harus sadar dengan level kita. Jadi kayak saya tidak mau dengan perempuan yang seperti ini. Kayak Anda misalnya, saya mau dapat cewek perempuan yang tidak pernah pacaran. Berarti saya juga tidak boleh pacaran. Kan kayak gitu bahasanya. Ya, ibarat kalau kita mau dapat yang baik, kita juga harus baik dong. Ya, Kalau kita cuma mau dapat baik tapi kita berbuat yang tidak baik, berarti kita egois. Ya perempuan yang baik pun nggak mungkin mau dapat laki-laki yang tidak baik. Pasti juga mau dapat yang baik. Dan juga bagus salah satu pesan asatid Kanda waktu di pondok itu, wanita itu rata-rata mencari pasangan yang levelnya di atas dia. Jadi misalnya gini, kalau perempuan nilainya 5, pasti mau dapat laki-laki nilainya 6. iya, Kalau perempuan nilainya 6, pasti mau dapat laki-laki nilainya 7. Berarti kalau Kanda mau dapat laki-laki nilainya 9, dapat wanita nilainya 9, berarti Kanda harus ada laki-laki nilainya 10. Jadi harus punya tujuan, kemudian tinggalkan level kita. Dan itu jangan pernah berhenti. Bahkan sampai kita meninggal. Makanya kan kalau Kanda buat di Instagram Kanda kan, just a man trying to be the best version of himself. Hanya seorang laki-laki yang berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya. Maksudnya selalu belajar naik level. Jadi itu fokus sama tujuan. Yang kedua adalah ya tadi jaga mata. Kuncinya di situ sih, jaga mata. Nah, jaga mata, jaga pandangan. Ibarat ya kalau emang tidak perlu dilihat ya nggak usah dilihat. Ya kan? iya, Ya kita lihat yang halal aja kan. Kenapa kita cari yang haram sementara ada yang halal gitu? Karena nanti kan di akhirat kalau nggak salah pelaku perzinahan itu kan, yang selingkuh itu kan, nanti ibarat kalau nggak salah ya dia dikasih 2 daging, satu daging yang bagus, satu daging yang busuk, iya, yang sudah nggak bagus, sudah banyak cacingnya, iya, tapi dia pilih daging yang busuk. Itulah ibarat orang yang selingkuh. Ibarat dia udah ada yang halal, ada yang haram, ada yang bagus, ada yang jelek, tapi dia pilih yang jelek. Kan kalau kita bilang kan hanya orang gila yang melakukan itu. iya, Tapi kan faktanya memang kebanyakan seperti itu. Kenapa? Mungkin ya tadi basic agamanya belum ada. Kemudian pergaulan juga pengaruh. Makanya pilih-pilih pergaulan. Karena memang pergaulan ini luar biasa. Luar biasa. Kadang kita bisa jadi baik karena kita teman sama orang baik. Dan kita bisa jadi jelek karena teman sama orang jelek. Saya berusaha menjadi pribadi yang selalu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Karena masih berat sih. Kalau karena tipenya gitu, kalau mau ngikut mau sama-sama baik ya kita sama-sama teman, sama-sama kita level up. Tapi kalau enggak ya
masalah mah. Nah, gitu aja, karena bukan kita nggak mau berteman, tapi kalau berteman hanya menurunkan level kita, ya lebih baik tidak usah, ya kan? Memang kadang kita harus pilih-pilih teman, mohon maaf, selektif dalam memilih teman gitu. Bukan sekedar berteman. Nah, kalau sekedar kenalan nggak apa-apa, kalau banyak orang nggak masalah, kan hal yang wajar, kita harus punya banyak relasi, kenalan. Tapi kalau untuk jadi teman, dalam arti teman di sini mungkin teman dekat, sahabat gitu, itu saya harus dipilih-pilih. Itu kalau dari kacamata laki-laki, supaya tidak melakukan hal tadi. Ya. Kalau dari kacamata perempuan gimana menurut Dinda? Ya sebisa mungkin lah, suami, soal namanya laki-laki itu kan paling suka tuh yang namanya dihargai ya. Nah itu sudah harga mati kayaknya. Usaha terus, walaupun mungkin setiap hari kita melakukan salah, ya kita minta maaf sama suami. Karena sekarang kebanyakan juga perempuan merasa selalu benar, jadi laki-laki selalu salah. Ini kebutuhannya, perut, pikiran, sering evaluasi sih. Ya. Komunikasi. Komunikasi ya, itu paling komunikasi. Jadi kebanyakan juga perselingkuhan itu karena komunikasi. Kurang komunikasi, Nah, lebih kurang asik komunikasi. sama temennya, lebih asik Jadi- cerita sama temennya, lebih nyaman sama temennya. Jadi sama pasangan sendiri kayak nggak nyambung. Nah, kebanyakan rumah tangga saat ini, mau diakui apa tidak, rata-rata cuma sekedar berumah tangga. Iya, sekedar mempertahankan karena ada anak gitu. Padahal sebenarnya udah kayak apa ya, kayak garing gitu. Iya. Memang kalau satu hubungan tuh kayak misalkan rutinitasnya dari hari ke hari itu aja. Ya emang bosannya sih. Tambah lagi dengan riuhnya pekerjaan dunia, pekerjaan masing-masing, suami dengan tugas-tugas mencari nafkah, istri dengan berbagai rutinitasnya di rumah. Ya itu pasti kadang bikin hubungan tuh garing aja gitu loh. Makanya salah satu, kalau kami nih, itu kami selalu membuat agenda ya. Iya. Kayak jalan-jalan keluar, nonton bareng, ataupun sesekali pergi berenang. Ya pokoknya sebatin aja lah kayak gitu. Banyak waktu bersama. Waktu bersama. Iya. Rata-rata juga rumah tangga pun menjadi, kebanyakan orang jatuh cinta kan, tapi lupa membangun cinta kan. Iya betul. Sebenarnya kita nikah itu awal dari membangun cinta, awal dari banyak membuat kegiatan bersama, Terus memupuk ya. terus dipupuk, terus karena kalau nggak dipupuk ya lama-lama kering, nggak disirami lama-lama bisa layu dan mati. Dan tidak sedikit kan rumah tangga setelah dia menikah, bahkan yang laki-laki lebih nyaman dengan teman-teman laki-lakinya. Iya. Masih untung kalau teman-teman laki-lakinya, oh teman-teman perempuan. Iya. Nah, yang perempuan juga sama, lebih nyaman sama komunitasnya, sama-sama teman-teman wanitanya, lupa dengan waktu pada pasangannya. Iya. Bukan tidak boleh, kita juga butuh waktu dengan teman-teman dong, karena kita juga punya relasi, kita juga punya mungkin bisnis ataupun apa. Tapi sempatkanlah waktu bersama pasangan, entah seminggu sekali, 2 pekan sekali. Kemudian biasakan komunikasi, ada masalah apa-apa komunikasikan, tanya senangnya bagaimana, nggak senangnya bagaimana, suka nggak diginikan. Masalah kecil ketika tidak ada komunikasi yang baik bisa jadi besar. Iya. Nggak sedikit kok yang berpisah karena sebenarnya hal yang nggak terlalu besar, Iya. tapi jadi besar. Karena apa? Karena nggak kurangnya komunikasi. Iya. Kayaknya di sini lah pasangan itu pentingnya komunikasi. Iya. Kadang suaminya udah diam, istrinya malah diam juga, ya udah. Ya selesai. Malah Kemudian diem-dieman terus. apalagi masuk pihak ketiga. Udah selesai. Selesai. Wassalam. Nah, pihak ketiga nggak cuma dari lawan jenis ataupun selingkuhan ya, ataupun teman ya. Orang tua kan juga bisa pengaruh. Iya. Banyak sih pengaruhnya ya. Nah, bukan kita menyalahkan orang tua sayang sama kita. Makanya kalau bisa masalah selesaikan sendiri, ya Selesaikan aja. selesaikan sendiri aja. Jadi jangan orang tua juga ikut campur. Kecuali emang Udah ruwet, udah betul-betul susah untuk diselesaikan berdua, mungkin boleh lah masuk orang tua. Tapi kalau masih bisa, ya kita orang dewasa kok, itulah. Nikah itu kan tanda sudah dewasa. Iya. Kalau sudah mau nikah, berarti siap berpikir dewasa. Gak cuma beraksi dewasa, Iya. pikiran juga harus dewasa. Nah, kita sekali lagi teman-teman, bukan kita merasa yang paling
dewasa ataupun yang merasa nggak punya masalah. Iya. Kita juga punya masalah. Ada Jadi juga cuman sharing-sharing aja ya. sharing. Mungkin ada yang bisa diambil. Ya mana tahu nanti ada manfaatnya teman-teman, bisa menginspirasi juga. Jadi udah conclusion Oke. penutup. Nah. Ada tadi yang mau sampaikan lagi? Udah. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah, sudah ya punya pasangannya masing-masing, usahakan bagaimanapun jaga rumah tangga kalian. Ya, jaga rumah tangga kalian karena kalau kita lihat godaan yang paling tinggi, tingkatan setan yang paling tinggi itu adalah setan yang mampu memisahkan pasangan. Jadi kalau misalnya setan bisa menggoda orang nggak sholat, itu masih level rendah. Setan ngajak orang minum khamar, masih level rendah. Setan ngajak orang judi, level rendah. Tapi kalau setan mampu memisahkan dua pasangan, itu level tinggi. Jadi menjaga, wah, itu keberhasilan setan paling besar itu adalah ketika dia mampu memisahkan orang yang sudah menikah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah menikah, sudah punya pasangan, usahakan dijaga bagaimana. Bukan berarti tidak boleh pisah ya, karena emang kalau kita kembalikan kan sebenarnya talak itu boleh ya, sesuatu yang dibenci tapi dibolehkan. Karena memang kalau sudah levelnya malah akan menjadi dosa yang lebih besar, mungkin opsi yang terbaik adalah berpisah. Tapi kalau sebisa mungkin jagalah hubungan rumah tangga. Selagi nggak fatal ya. Selagi nggak fatal, kayak kita. Selagi bukan dosa besar ya. Selagi bukan dosa besar. Makanya kayak kalau kami ini kan komitmen dari awal kita komitmen kan, selagi bukan dosa besar, insya Allah dimaafkan. Karena kalau dosa kecil yang namanya manusia, kita selalu berbuat dosa, setiap hari kita buat dosa, kita buat maksiat. Tapi jangan dosa besar. Tapi kalau dosa besar ya ma'asalamah wa fi amanillah. Enggak gitu kan? Karena kan kita mencintai pasangan, kita cinta kepada wanita atau wanita cinta kepada pria, bukan sekedar kepada orangnya. Ya, misalnya bukan kepada fisiknya, kepada zohirnya, bukan. Tapi karena ketakutan dia kepada siapa, kecintaan dia kepada siapa. Kan barometernya kan Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia takut kepada Allah, kita harus jaga dia. Tapi kalau dia sudah sama Allah nggak takut, bukti nggak takut sama Allah apa? Ya maksiat, ternyata selingkuh. Ya apa yang mau dijaga? Allah yang takuti dia, apalagi kita manusia. Kalau tipe kayak Anda lah, nggak usah terlalu banyak-banyak selidiki, rasanya selidiki HP gitu. Bukan kita nggak stalking, semuanya dicek. Karena kalau kamu selingkuh bagaimanapun juga bakal selingkuh kok. Ya, tetap bakal selingkuh kok. Jadi kita usahakan ya pasangan kita, bakal anak-anak kita didik bukan takut kepada kitanya, tapi takut kepada Sang Pencipta kita Allah. Karena kalau takut kepada kitanya, laki-laki itu gampang ditipu, perempuan pun juga bisa dibohongi, orang tua juga bisa dibohongi, tapi Allah bisa nggak dibohongi. Ya kan? Mau kan kayak gitu bahasanya kan, mau sembunyi di lubang biawak pun kan, Allah bisa lihat kan, Allah tahu kan ya gitu kan. Mau sembunyi di lubang semut pun Allah tahu. Makanya yang paling penting rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sering-sering komunikasi dengan pasangan, itu poin keduanya. Ya, perbanyak waktu bersama, perbanyak waktu berdua. Ada apa-apa komunikasi, sukanya bagaimana, tidak sukanya bagaimana, seperti itu. Ya, mungkin begitu. Oke. Ya, mungkin ada jadi yang menutup atau Anda tutup? Anda aja. Ya, mungkin gitu teman-teman, sharing singkat kita pada episode kali ini tentang perselingkuhan. Ya, kita sama-sama mendoakan semoga kita dan pasangan kita Allah jaga, Allah kasih rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Teman-teman juga semoga dikasih rumah tangga yang seperti itu. Kalau ada masalah, ya teman-teman mungkin ada masalah dengan pasangan, semoga dimudahkan, kemudian disatukan kembali, damaikan. Teman-temannya mungkin belum punya pasangan, semoga segera ditemukan dengan pasangan terbaiknya, dengan laki-laki terbaiknya, dengan wanita terbaiknya. Jagalah rumah tangga itu, bangun cinta itu, dan semoga kita semua bisa bahagia bersama sampai ke jannah. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton sharing kami. Kalau ada yang mau dikoreksi boleh tulis di kolom komentar.
Kalau teman-teman ada masukan juga, kira-kira apa nih topik yang mau dibahas untuk episode selanjutnya, boleh juga ditulis di kolom komentar. Iya. Ya semoga bisa jadi masukan untuk kita juga. Kita sama-sama berbagi manfaat lah, sama-sama sharing kebaikan di sini. Iya. Ya. Kita cukupkan sharing kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke.